Dulu gue klik subscribe. Emang tahu siapa? Tahu. Nadia Omara. Kamu tahu itu siapa? Nadia Omara. Dia nanya gitu nggak tahu. Ini udah mulai. Nah, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Saya Livia Trisadewa dengan NIM 2336812 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang bersama rekan saya. Saya Fatari Fatur dengan NIM 23336. Anjing berapa cok? Belum capek saya tahu. Tidak sebentar. Ulang dari Luvia berarti. Kasian Bang Subri dia ada kesibukan nanti ya. Iya. Nama saya Fatari Fatur dengan NIM 2336828 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun 2023. Nah guys, jadi kali ini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita yang akan kita wawancarai terkait pelaksanaan tugas kantor psikologi. Kepada bintang tamu kita, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Maita Sudi, NIM 23336 saya. Ya Bang, itu santai aja, kita dalam proses wawancara. Baik, perkenalkan nama saya Maita Sudi dengan NIM 233368073 dengan prodi Ilmu Komunikasi Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang. Nggak mungkin. Wait, sorry. Nggak mungkin di video tuh ada Luvia galak-galak kan? Oh, Kamu mana gitu? Nanti kita tutup pakai stiker. Oh, dia ketawa. Nggak dibesarin yang kayak di PWK. Iya. Kayak podcast tadi kita. nah, baik, perkenalkan nama saya Maita Sudi dengan NIM 233368073. Saya berasal. Cara ngobrol kaki tangan. Cari posisi santai. Iya. Nah kalau Bang taruh aja tangan atas meja Ah. kamu. Kamu nangis deh. 1, 2, 3. Baik, perkenalkan nama saya Maita Sudi dengan NIM 233368073 dari prodi Ilmu Komunikasi Departemen Sosiologi. Saya juga merupakan finalis Duta Genre Kabupaten Solo tahun 2022. Baiklah, halo Bang Subri. Halo, Bang. Selamat sore. Baiklah, tujuan kami mengundang Bang Subri pada kesempatan kali ini adalah untuk mewawancarai Bang Subri mengenai pengalaman Bang Subri dalam mengikuti ajang Duta Genre. Bukan begitu ya? Iya baik. Jadi kita di sini ingin nih Bang Subri berbagi sedikit pengalamannya tentang bagaimana di Duta Genre. Sharing bagi kita. Iya, semoga acara ini bisa menjadi acara yang bermanfaat bagi penonton di rumah. Dan juga menjadi wawancara yang menambah pandangan baru nih buat kita. Ya udah, kita masuk aja enggak sih? Iya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dalam sesi tanya jawab ataupun wawancara terkait Duta Genre Kabupaten Solo 2022. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan pembuka ya, Bang Subri. Boleh. Itu dalam mengikuti ajang Duta Genre, apa sih hal yang bikin Bang Subri itu tertarik terhadap Duta Genre dan mengikutinya? Oke. Baik, sebelumnya saya mengikuti audisi Duta Genre Kabupaten Solo sudah 2 kali ya. Jadi ketika saya mengikuti audisi yang pertama itu saya tahun 2021 dengan teman saya yang bernama Arna Islami, kami sama-sama berjuang di audisi Duta Genre Kabupaten Solo tahun 2021. Nah, karena kami barengan dan juga wawancaranya barengan, jadi ada dari kelas kami yang tak lolos, tentunya lolos itu. Dan saya salah satu yang tidak lolos. Dari kelas saya itu dia lolos di Duta Genre Kabupaten Solo tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 Bang Subri nggak lolos nih dalam mengikuti seleksi. Terus karena saya termotivasi ingin sekali bergabung di forum genre Kabupaten Solo, jadi saya ulang lagi nih tahun depannya, itu tahun 2022 gitu. Jadi saya mulai audisi lagi di tahun itu. 2022 itu masa musim Covid nggak sih Bang? Bisa dibilang itu loh Bang, masih covid. Berarti Bang Subri ini lolos menjadi
tidak patah semangat ya bang. Iya. Karena kepingin dari awal untuk mengikuti atau bergabung sebenarnya, wah kayaknya keren nih kalau kita bergabung di forum ini gitu. Tapi ya begitulah, kalau kita adanya di awal ya harus dapat gitu keinginannya gitu. Jadi Sangat keren sekali ya teman-teman memberikan kapal Berarti Bang Subri tidak patah semangat dalam menggapai tujuan, goalsnya itu. Oke. Kami mau nanya nih bang, gimana sih strategi atau perencanaan yang udah Bang Subri susun agar bisa lolos menjadi Duta Genre Kabupaten Solok 2022? Kalau ada kiat-kiat atau tips-tips yang kalau strategi mungkin kita belajar dari pengalaman yang telah lalu, sebab kita tidak pernah gagal di situ. Jadi kita apa sih yang kurang bagi diri kita gitu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan untuk tahap selanjutnya. Mungkin kita harus lebih mengevaluasi diri kita dari yang telah terjadi sebelumnya gitu. Oh baiklah, berarti Bang Subri ini mengambil dari pengalaman ya teman-teman, apa yang menjadi hal yang membuat Bang Subri ini tidak lolos, Bang Subri pelajari kembali, Bang Subri mengevaluasi dirinya kembali agar bisa menjadi yang terbaik dan akhirnya lulus menjadi Duta Genre Kabupaten Solok. Kemudian nih Bang, gimana sih tips dan triknya agar bisa lolos menjadi Duta Genre? Kalau menurut saya mungkin nggak banyak ya. Soalnya kalau kita di audisi itu kita kan ada beberapa pos wawancara yang kita lalui, seperti public speaking, wawasan umum, wawasan genre, bakat. Jadi kita di situ harus paham apa aja sih konsepnya kalau kita sampai di pos-pos tersebut gitu. Jadi kita tuh harus menguasai lah gitu apa aja yang harus kita persiapkan untuk melewati pos-pos tersebut. Nah, dalam melewati pos-pos tadi itu Bang Subri kan melewati pos minat bakatnya. Waktu itu Bang Subri menampilkan minat dan bakat apa sih waktu itu? Waktu itu sebelumnya tahun 2021 aku menampilin bakat sama teman itu yang kami berdua bersilat gitu. Cuman di tahun 2022 karena saya sendirian nggak ada teman bersilat, jadi di sana saya menampilin bakat basket dan ditambah dengan memperlihatkan video silat tapi tidak ditampilkan gitu. Begitu. Untuk pos-posnya sendiri itu ada pos tentang wawasan pengetahuan tentang duta genre. Itu biasanya pertanyaan apa sih Bang yang ditanyakan kepada finalis-finalis? Kalau di situ biasanya kebanyakan contohnya di wawasan umum. Kalau kita melewati wawasan umum, contoh-contoh pertanyaannya ya seperti nama istri dari bupati, nama tempat wilayah terpencil atau lokasi-lokasi yang di apa yang nama masyarakat gitu. Contohnya ada di Kabupaten Solok. Pokoknya wawasan-wawasan yang mendasar seperti berita-berita yang lagi apanya. Apakah finalis ini dia benar-benar mengetahui gimana sih ini Kabupaten Solok ini? Oh, berarti pertanyaannya seputar tentang domisili masing-masing. Mengecek pemahaman kita tentang daerah Masing-masing. Khusus Kabupaten Solok. Tahu nggak nih seorang duta yang bakal mewakili daerah tersebut tak seberapa tahu dia tentang daerah tersebut. Dalam duta genre ini kan sebelum abang pergi ke aulanya untuk ikut dalam program finalisnya kan, itu kan ada program apa ya bang, semacam karantina. Itu apa aja sih yang bang dapatkan selama karantina, program karantina tersebut? Jadi pas karantina ini setelah kita dinyatakan lolos nih Pak. Setelah kita dinyatakan lolos audisi pas waktu itu, kita karantinanya kebetulan tuh karantinanya di tempat saya, di kampung saya itu di Villa Danau Tembak gitu. Jadi pas audisi itu kami audisi 3 hari di Villa Danau Tembak. Selama 3 hari. Selama 3 hari Pak. Apa aja sih Bang yang dipelajari dalam karantina 3 hari? Iya. Kalau menurut saya tuh yang agak mantapnya ya di situ di karantina itu kan ada 3 hari. Ya, hari pertama itu kita
kita khusus materi seputar genre, seputar wawasan umum, seputar stunting, pokoknya yang mengenai tentang genre tersebut. Dan selanjutnya seperti outbound dan outbound itu ya sedikit memberi pengalaman bagi kita untuk memberikan efek rasa kekeluargaan gitu. Kita bisa menemukan orang baru, sahabat baru, dan juga ya keluarga bagi kita gitu. Walaupun kita tidak tahu kenal dengan dia gitu. Di situ kita bisa mengenal dia gitu. Dan terakhir pas hari karantina terakhir itu kita juga diadakan acara malam akrab namanya gitu, atau seperti malam penampilan bakat atau malam apa namanya itu. Oh, agar biar dia lebih akrab. Ya, pokoknya di situ kita menampilkan seluruh bakat dari finalis masing-masing. Ada nyanyi bareng juga. Ada nyanyi bareng. Pokoknya kami itu sebagai di Pasterina itu sebagai finalis itu disediakan tempat tidur. Ada nih kamar ini, ada kamar ini gitu. Jadi di situ ada juga namanya pemilihan kepala suku. Yang menariknya bagi kami itu, kami di kamar kami itu ya, khusus kamar di kami itu kami ada kalau salah berenam ya, berenam. Jadi ke setiap kan kita 3 hari doang kan. Jadi setiap itu kepala suku itu diganti. Kepala suku ini sama dengan di saat itu ini tugasnya kayak gitu. Berarti setiap hari kepala suku tersebut diganti. Diganti. Nah, jadi kebetulan yang mengisi kamar kami bernama itu yang di situ aja yang terpilih terus jadi apa ya gitu. Di kepala sukunya gitu. Jadi banyak jiwa-jiwa pemimpin di dalam kamar tersebut ya. Itu yang agak terkesan dikit lah gitu. Biasanya apa sih Bang tugas dari kepala suku ini? Dan kalau tugas dari kepala suku ini untuk mengawasi dan melihat teman-temannya apakah sudah ikut semuanya ngumpul di aula, apakah sudah ready semuanya atau ada yang tercecer atau gimana. Pokoknya melapor semua urusan finalis ke kepala suku. Berarti kepala suku baru melapor ke panitia. Berarti kurang mengkoordinasikan para finalis. Ya, Lebih ke teknisnya. Kemudian dalam kan dari dalam karantina tersebut Bang Supri juga diberikan materi. Nah, pemberian materi, pemaparan materinya itu berupa apa, Bang? Diberikan modul atau diberikan presentasi atau bagaimana? Kalau itu seperti presentasi dari contohnya dihadirkanlah sebuah materi, nanti materi itu ya presentasikan. Jadi di situ kita finalis itu dinilai di situ Bang oleh panitia dari jadi gimana keaktifan mereka saat di situ gitu. Oh, berarti kayak kelas gitu ya? Ya, sama ya kayak kelas video gimana? Seperti dosen pelatih kita kalau kuliah gitu. Itu lah Bang. Seru ya. Nah, dengar-dengar nih katanya Bang Supri ini terpilih menjadi duta sosial media Duta Genre Kabupaten Solo. Yeah. Itu bagaimana sih Bang bisa terpilih menjadi duta sosial media? Sebenarnya saya tuh nggak begitu wow atau nggak begitu pengen sih sebenarnya untuk duta sosial media, dan sebenarnya saya itu pengennya duta talenta gitu. Saya pengen kali jadi duta talenta, tapi ternyata saya ditakdirkan untuk jadi duta sosial media. Kenapa saya mendapatkan itu? Tengok-tengok atau ditanya ke yang atasan itu, kata dia video yang kamu bikin katanya terlalu bagus katanya, nggak ada yang lain katanya kan. Jadi itu yang faktor yang besar mendukung kamu bisa lolos ke situ. Oh, oke, berarti Bang Supri lebih unggul dalam membuat video daripada teman-teman. Berarti nilai yang terkandung dalam video Bang Supri bikin itu mengandung nilai estetika yang tinggi dan mengandung banyak personal branding di dalamnya. Pesan yang positif. Kalau video Bang Supri bagus, berarti Bang Supri ada latar belakang dalam edit nggak sih? Belajar dari mana sih Bang? Sebenarnya gimana ya? Kalau masalah edit mengedit, saya agak kurang, cuman waktu itu saya ada teman yang agak pintar lah dalam sesuatu gitu. Jadi yang menemani saya buat video atau mengeditnya saya serahkan ke dia gitu. Jadi ya dia yang maju semuanya gitu. Bang Supri itu online aja. Jadi ya berkat dia juga Tersampaikan pesannya dan itu sebuah bentuk kolaborasi yang bagus gitu. Apakah teman Bang Supri yang membantu Bang Supri dalam pembuatan video ini juga finalis duta genre? dia pernah namanya
orang Pariaman, tapi dia sekolah di SMA di satu Lembaga Pati. Dia pernah ikut audisi tahun 2021 itu juga sama kami. Cuman dia nggak lolos juga. Nah tahun 2022 itu dia nggak minat lagi untuk ikut. Dia kayak itu lagi itu. Sebagai duta genre sosial media nih Bang, udah apa aja sih program kerja yang sudah Bang Subri lakukan? Gitu. Kalau sebenarnya program kerja gitu juga banyak gitu. Dan pas kami kerja itu ada juga diminta oleh panitia untuk membuat program kerja masing-masing gitu. Terus dideskripsikan program kerja itu. Jadi dari program kerja masing-masing itu barulah dirapatkan mana program kerja yang ingin kita kerjakan bersama. Contohnya seperti genre kolaborasi. Genre kolaborasi ini itu forum genre berkolaborasi bersama instansi-instansi atau genre yang lain, contohnya seperti genre Kota Solo, genre pokoknya genre yang lain atau dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Solo. Contohnya seperti Solo Muda atau Forum OSIS Kabupaten Solo. Ada linknya? Oh itu mungkin setelah masternya, setelah Bang Subri terpilih menjadi duta genre sosial media Kabupaten Solo, itu kan udah kelar nih acaranya. Nah setelah itu ada lagi nggak forum-forum atau kegiatan bareng teman-teman Bang Subri itu di luar acara program kerjanya, misalkan nongkrong-nongkrong di kafe atau gimana buat membahas hal lain? Untuk apa Pak? Untuk itu malah itu yang sering malah disitulah menambah solidaritas kita teman. Dan setelah acara itu kita itu baru mengerjakan yang namanya program kerja kita tadi. Baru di situ kita mengatakan kembali program kerja siapa yang ingin dijalankan gitu. Setelah itu kita waktu itu mau dekat-dekat belum puasa. Jadi pas itu bikin acara pertemuan sebelumnya. Oke, koordinir bagaimana nanti menjalankan misi. Misinya apa, tujuannya untuk bergabung sini, dan itu dijelaskan oleh para yang senior gitu. Dan kalau masalah ngumpul kan di yang masuk forum genre kan nggak dekat-dekat ya, jauh semuanya gitu. Jadi luas jadi ya pertemuan ya kadang banyak yang tiba yang datang, Kalian berhalangan hadir gitu. Jadi kalau ngumpul itu sering ya. untuk memupuk solidaritas. Jadi tapi ngumpulnya harus di apa gitu, harus di tengah-tengah terus. Dimana enggak tengah, contohnya di Nama Resto yang bagian selatan agak dekat, bagian sini juga agak dekat. Kalau enggak di Serayu atau di pokoknya titik tengah lah. Dari pemilihan tempatnya adil Itu semua. Ada pertanyaan lagi? Apa pelajaran yang Abang petik nih setelah menjadi duta sosial media ini? Kalau pelajaran yang bisa dipetik mungkin bagi saya ilmu-ilmunya yang diberikan oleh materi oleh senior, cara-cara kita pokoknya public speaking kita diajarkan di situ, gimana cara kita berpublic speaking dengan baik, kita diajarkan di situ oleh senior kita. Jiwa kepemimpinan. Nanti jiwa kepemimpinan kita, saudara kita gimana, di situ terjalin lah namanya sistem berkeluarga kita gitu. Bang Subri kan membahas senior kan. Bang Subri kan angkatan 2022. Ya. Jadi Bang Subri udah ada junior nih. Nah, kebetulan gini Bang, kalau audisi tahun 2003 waktu itu pas saya kecelakaan, belum ya. Saya kecelakaan 3 bulan 4 bulan setelah itu baru ada audisi. Jadi pas audisi itu saya nggak bisa ikut serta dalam kepanitiaan itu dikarenakan keadaan saya yang kecelakaan, saya patah Bang. Tapi saya ikut sekali menengok adik-adik saya itu untuk karantina di belakang karantina rumah. Berarti dalam pemilihan duta genre 2023 itu Bang Subri lagi masa pemulihan sebenarnya.
susah, agak ya itu yang saya sangat rasakan sekali. Soalnya jadi panitia itu seru kalau jadi panitia bagian itu gitu. Tapi saya dengan kata saya seperti ini, ya gimana lagi gitu. Yang mana tadi HP aja lagi saya bawa. Saya tahu nih ada satu slogan dari Duta Genre, setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Iya. Walaupun Bang Subri tidak bisa ikut serta dalam memandu adik-adiknya, tapi secara tidak langsung Bang Subri sudah menginspirasi adik-adiknya untuk menjadi Bang Subri atau mungkin menjadi lebih baik dari Bang Subri. Baiklah teman-teman, mungkin inilah wawancara singkat kita yang sangat bermanfaat mengenai Forum Duta Genre yang menjadi organisasi atau komunitas yang paling diidam-idamkan bagi semua siswa atau mahasiswa remaja di Indonesia ini. Semoga wawancara kita kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada teman-teman yang menonton. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bang Fikri semua yang telah menyediakan fasilitas live-nya untuk kita semua. Device-nya yang sangat bermanfaat ini membantu kita. Terima kasih juga kita ucapkan kepada bintang tamu kita Ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bang Subri sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan kepada kita tentang berbagai pengalaman dan kesan-kesan. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang di sini dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau gimana, mungkin kesalahan berasal dari saya, sementara itu ada penentuan. teman-teman, Oke, terima kasih sudah menikmati acara UIN TV Channel. Terima kasih telah menikmati acara Yusuf UIN Channel. Semoga teman-teman selalu membahagiakan dimanapun kalian berada. Semoga tetap menyenangkan semua pun keluarga dan apapun halnya tentang walaupun kita hidup sementara. Walaupun hidup hanya sementara, tapi bolehlah pinjam 100. Oke. Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita? Membeli Indomie itu. Si Pia sama Bang Sobri nya main itu sampai 2 kali.